Halo Hagestins, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Kak Ellen dan saya Komesak. Nah, hari ini kita mau bahas sedikit tentang kondisi hari-hari ini. Bagaimana anak-anak muda dengan keluarganya masing-masing. Nah, Kak Mesak, aku ingat waktu kita masih pelayanan dengan melayani anak-anak muda, banyak anak muda dan itu masih sampai hari ini yang kecewa sama orang tuanya. Mereka kayak tidak bisa menerima orang tuanya yang sekarang atau menerima keluarga mereka, apalagi kalau udah mulai banding-bandingin sama keluarga temennya atau orang tua temennya. Nah, akibatnya mereka jadi tidak puas dengan keluarga yang mereka ada sekarang. Nggak bisa respect sama orang tuanya. Gitu. Nah, mungkin Kak Mesak sekarang di antara teman-teman yang menyaksikan tayangan ini ada dalam kondisi yang sama. Konflik di dalam keluarga nggak pernah berhenti. Terus jadi agak sulit untuk menerima kondisi keluarganya yang sekarang. Nah, kalau kayak gitu, gimana, Kak Mesak? Ya, kita perlu mengetahui bahwa kondisi itu adalah kondisi yang tidak bisa diubah gitu. Jadi kita ada di dalam keluarga yang sekarang ini, itu bukan pilihan kita. Itu mau nggak mau kita harus menerima. Kita nggak bisa memilih lahir di keluarga seperti apa. Kita nggak bisa memilih lahir di keluarga kaya atau miskin, keluarga yang baik atau nggak baik, keluarga yang rusak atau benar gitu. Kita lahir ya udah lahir gitu aja, nggak bisa memilih. Nah, jadi Kak Mesak, pertanyaannya jadi yang muncul tuh kayak gini. Kok Tuhan tempatkan di keluargaku yang sekarang ini? Buat aku nggak fair. Temenku lebih beruntung dari aku. Dia ya oke lah, orang tuanya sibuk gitu, nggak punya waktu buat aku. Tapi minimal dia kaya, semua kebutuhannya dipenuhi. Nah, aku tuh kayak anak yang tidak beruntung. Iya. Kita lupa bahwa seringkali kita hanya melihat hal-hal negatif gitu, hal-hal negatif dari diri kita dan hal positif dari keluarga orang lain. Itu memang jadi satu keluhan gitu ya. Seringkali kita mengeluh sama Tuhan. Kita nggak terima dengan kondisi keluarga kita. Kita nggak terima dengan kondisi orang tua kita yang seperti sekarang. Seringkali kita menganggap bahwa Tuhan itu nggak adil. Tuhan itu pilih kasih gitu ya. Kita berpikir bahwa kita ini orang yang nggak beruntung. Sementara teman-teman kita orang-orang yang lebih dikasihi Tuhan. Nah, sebenarnya ada yang namanya anugerah buat kita yang ada di dalam kondisi seperti itu. Jadi Tuhan gak membiarkan kita mengalami kondisi yang gak enak, terus kita dibiarkan gitu aja. Tuhan melengkapi kita, memberikan kekuatan kepada kita dengan yang namanya itu anugerah. Nah, anugerah ini yang akan membuat kita bisa menghadapi masalah-masalah dalam keluarga yang mungkin sangat berat gitu. Masalah-masalah yang mungkin orang lain lihat, teman-teman kita lihat, wah, aku kalau ada di posisimu nggak bisa ini. Tapi kita bisa melewati. Kenapa? Bukan karena kita kuat, bukan karena kita lebih hebat gitu. Tetapi ada yang namanya anugerah itu tadi. Jadi Tuhan memberikan kepada kamu anugerah kalau kamu ada di dalam keluarga yang saat ini rasanya nggak enak, rasanya nggak beruntung, nggak ideal. Tuhan memberi anugerah. Firman Tuhan sendiri ngomong gimana, Kak Mesak? Nah, di Alkitab diajarkan kepada kita di dalam situasi apapun kita disuruh tetap menghormati orang tua kita. Nah, seringkali situasi yang seperti itu tadi ya, keluarga yang berantakan, orang tua yang tidak bisa diajak ngobrol, ataupun orang tua yang keras, orang tua yang kasar, atau justru orang tua yang sebaliknya yang terlalu permisif, yang cuek sama kita gitu. Membiarkan kita. Nah, sering hal-hal seperti itu membuat kita nggak bisa respect sama orang tua. Nah, ini akan memperburuk kondisi kita dan kondisi keluarga kita. Nah, firman Tuhan menuliskan di dalam Efesus 6 ayat 1 dan 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu,
Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dalam janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tapi terus gimana kalau orang tua kita belum kenal Tuhan? Belum dalam Tuhan. Apa kita atau udah harus Kristen juga gitu. tapi kok kayak hidupnya nggak kayak orang Kristen? Apa kita terus tetap harus menghormati mereka atau enggak gitu ya? Nah, firman Tuhan katakan bahwa ini sebuah prinsip. Yang tadi kita baca ini itu adalah prinsip, bukan pilihan, bukan suatu alternatif gitu. Tapi itu sebuah perintah, dan itu prinsip Alkitab bahwa kita harus menghormati orang tua dalam kondisi apapun gitu. Nah, sekalipun orang tua kita belum kenal Tuhan, mereka adalah otoritas yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita. Jadi kita harus tetap menghormati mereka, karena kalau kita menghormati mereka, kita menghormati Tuhan. Terus peran kita sendiri dalam keluarga, terus kita harus gimana dalam kondisi yang seperti sekarang ini? Nah, justru itulah ada maksud dan rencana Tuhan kenapa kita lahir dalam keluarga kita sekarang. Berarti kita punya peran dong dalam keluarga kita. Iya, ada misi, ada peran yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan berikan kepada kita. Tugas kita adalah menemukan tujuan Tuhan bagi hidup kita, mengapa kita ada di dalam keluarga kita sekarang. Yes, temukan tujuan itu. Nah, sekarang kalau misalnya mau berdoa buat kamu semua yang sekarang sedang dalam kondisi gak bisa menerima keluargamu, kamu gak bisa menerima papa mama, gak bisa menerima situasi dalam keluargamu sekarang, gak bisa menerima kakak, gak bisa menerima adik. Tuhan, ingat yang tadi ya, Tuhan punya yang namanya anugerah. Jadi kamu diberi kekuatan, kamu diberi anugerah oleh Tuhan untuk melewati semuanya. Tapi bukan sekedar kamu bisa melewati masalah-masalah dalam keluargamu aja, tapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan punya rencana buat kamu. Tuhan ingin memakai hidupmu. Amen. Untuk membawa perubahan dalam keluarga, untuk membawa perubahan, pemulihan bagi keluargamu. Nah, ini yang kamu harus temukan. Nah, saat ini kamu mau berdoa supaya Tuhan membawa kamu untuk kamu bisa menemukan tujuan Tuhan, menemukan apa yang bisa kamu lakukan dalam keluargamu untuk membawa perubahan, membawa pemulihan. Nah, apapun masalahnya di dalam keluargamu saat ini, mungkin itu papa mama yang bertengkar terus, kakak adik yang menjengkelkan, atau mungkin lebih parah dari itu, udah mau cerai dan terjadi banyak kekacauan dalam rumah tangga. Seberat apapun masalahmu saat ini, engkau ada di sana, Tuhan punya rencana buat kamu. Melalui hidupmu akan ada perubahan, akan ada pemulihan bagi keluargamu. Mari taruh tanganmu di dadamu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa saat ini untuk anak-anakmu yang sedang menghadapi pergumulan di dalam keluarga mereka. Aku berdoa supaya Tuhan memberikan anugerah. Kami percaya Engkau menempatkan anak-anakmu di keluarga mereka saat ini, bukan tanpa tujuan, bukan dengan tidak sengaja, tetapi Engkau punya rencana yang besar bagi anak-anak mudamu, anak-anak remajamu. Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan memberikan visi Tuhan di dalam hati mereka. Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan isi hatimu. Engkau berbicara secara pribadi saat ini. Sembuhkan segala sakit hati, luka-luka yang ada di dalam hati mereka. Dan bawa mereka saat ini Tuhan untuk menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Aku berdoa Tuhan supaya Engkau memakai anak-anak mudamu, anak-anak remajamu di tengah-tengah keluarga yang saat ini mungkin sedang kacau, sedang ada dalam masalah yang berat. Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan memakai anak-anak mudamu, anak-anak remajamu ini membawa perubahan, membawa pemulihan bagi keluarga mereka. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, biarlah anugerah Tuhan, kekuatan dari Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, penyertaan dari Tuhan ada di dalam kehidupan anak-anak remajamu. Terima kasih Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, Hagiostens, setelah kamu menemukan tujuan Tuhan atas hidup kamu, terus langkah berikutnya apa? Jawabannya ada di minggu depan. Kita ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Keep learning, keep doing.